Ultras Garuda mengamuk tempel poster di jalanan ingin Shin Tae-yong kembali. PSSI dan jajaran Exco langsung adakan rapat besar-besaran mendadak hari ini dan putuskan mengembalikan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Tapi jadi direktur teknis khusus bantu Patrick Kluivert sekaligus jadi pelatih timnas U23 di Piala Asia U23 proyeksi 2026. Jadi harapanku. Di sisi lain, tangan kanan Shin Tae-yong ungkap satu rahasia besar ini. Apakah itu? Simak detailnya berikut ini. Yes, mantap, alhamdulillah, kabar gembira tepat diputuskan tadi malam. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert terbukti jadi sponsor situs judi. Erick Thohir langsung berikan peringatan keras begini ke publik. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Kehadiran Kluivert mengancam 5 pemain langganan Shin Tae-yong. Akankah mereka tetap mempertahankan tempat di timnas? Perubahan pelatih di timnas Indonesia membuka babak baru dan 5 pemain langganan Shin Tae-yong kini berada di ujung tanduk. Dapatkah mereka tetap menjadi bagian dari skuad utama atau harus bersaing lebih keras lagi? Simak fakta bahagianya berikut ini. Mengungkap alasan PSSI menolak Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer untuk pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI mengejutkan banyak pihak dengan menolak 2 nama besar, Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer, demi memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan kontroversial ini? Temukan jawabannya dalam ulasan mendalam ini. Destinasi baru Shin Tae-yong setelah dipecat timnas Indonesia, 5 negara yang paling berpeluang, nomor 1 bisa jadi ancaman. Dengan pemecatan yang mengejutkan, Shin Tae-yong kini menjadi pelatih yang bebas mencari petualangan baru. Ada 5 negara yang berpotensi jadi tempat pelabuhan karirnya selanjutnya, termasuk 1 negara yang bisa mengancam posisi timnas Indonesia di ajang internasional. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Yes, mantap, alhamdulillah, doa publik terkabul. Bakalan jadi senjata mematikan timnas Indonesia saat lawan Australia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sosok itu berinisial RS. Nilai pasarnya naik besar. Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Meski Kluivert tak selevel Shin Tae-yong, Bung Kusnaini yakin kejutan bisa terjadi, sepak bola bukan matematika. Bung Kusnaini memberikan pandangannya tentang keputusan PSSI memilih Patrick Kluivert meski ia dianggap belum setara dengan Shin Tae-yong. Namun, ia tetap optimis karena sepak bola bukanlah ilmu pasti. Apa yang mendasari keyakinan ini? Simak penjelasannya. Wow, rahasia besar terungkap, Menteri Hukum proses permohonan naturalisasi 1 pemain untuk timnas Indonesia. Siapakah dia? Apakah Pascal Struij? Simak detail lengkapnya berikut ini. Ex-Ordal PSSI bongkar fakta mengejutkan pemecatan Shin Tae-yong terkait ledakan di ruang ganti. Pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia semakin misterius setelah ex-Ordal PSSI mengungkap adanya ledakan di ruang ganti. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ganti yang membuat situasi semakin memanas? Simak bocoran mengejutkannya. Shin Tae-yong kosongkan tempat tinggal di Jakarta. Apakah hari ini ia pulang ke Korea Selatan? Setelah pemecatannya dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya di Jakarta. Apakah ini berarti ia akan langsung pulang ke Korea Selatan hari ini? Temukan kabar terbaru tentang langkah selanjutnya pelatih asal Korea ini. 51 jam yang mengguncang. Mengapa media Korea Selatan begitu keras mengkritik pemecatan Shin Tae-yong? Hanya dalam waktu 51 jam, timnas Indonesia mengalami perubahan besar yang menyentak banyak pihak. Media Korea Selatan memandang pemecatan Shin Tae-yong dengan skeptis dan kritik mereka bisa jadi lebih tajam dari yang Anda bayangkan. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Ultras Garuda mengamuk tempel poster di jalanan ingin Shin Tae-yong kembali. PSSI dan jajaran Exco langsung adakan rapat besar-besaran mendadak hari ini dan putuskan mengembalikan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Tapi jadi direktur teknis khusus bantu Patrick Kluivert sekaligus jadi pelatih Timnas U23 di Piala Asia U23 proyeksi 2026. Jadi harapanku. Di sisi lain, tangan kanan Shin Tae-yong ungkap satu rahasia besar ini. Apakah itu? Simak detailnya berikut ini. Heo Ji-seop, fisioterapis yang juga merupakan tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, akhirnya buka suara mengenai pemecatan mendadak yang dilakukan oleh PSSI. Dalam unggahan di Instagram pribadinya dalam kurung @wasup_jisub, pria asal Korea Selatan ini mengungkapkan perasaan kecewa, kaget, dan sedihnya setelah dipecat oleh PSSI tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Heo Ji-seop baru bergabung dengan Timnas Indonesia pada Agustus 2024. Sebagai seorang fisioterapis, perannya sangat vital, tidak hanya dalam menjaga kesehatan pemain dan menangani cedera, tetapi juga dalam mengatur pola makan serta pemulihan mereka. Beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagi saya. Pelatih kami diberhentikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan atau rencana sebelumnya. Keputusan itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat saya merasa kosong dan kehilangan arah, ungkap Heo Ji-seop dengan jujur. Ia pun menambahkan bahwa pada Desember 2024 lalu, ia sempat menerima tawaran dari klub luar negeri dan juga tim nasional Korea Selatan. Namun, ia memilih untuk tetap bertahan di Indonesia, ingin menjadi bagian dari perjalanan panjang tim ini menuju impian besar. Sayangnya dengan pemecatan pelatih Shin Tae-yong, Heo Ji-seop merasa kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi saya memilih untuk tidak membahasnya, karena saya percaya bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita bergerak maju. Mengkritik masa lalu hanya akan menghambat langkah ke depan, tambahnya dengan bijak. Meski hati berat, harapan Heo Ji-seop untuk Timnas Indonesia tetap tidak pudar. Ia ingin melihat Indonesia terus maju dan suatu hari impian besar kita semua, yakni lolos ke Piala Dunia, akhirnya terwujud. Setelah mendengar ungkapan Heo Ji-seop ini, apakah kalian setuju dengan keputusan PSSI? Apakah sudah saatnya Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia, mungkin di tim U23? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, alhamdulillah, kabar gembira tepat diputuskan tadi malam. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert terbukti jadi sponsor situs judi. Erick Thohir langsung berikan peringatan keras begini ke publik. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, kini tengah menghadapi gelombang pesimisme yang datang dari berbagai arah. Salah satu sorotan besar adalah masa lalu Patrick yang sempat menjadi brand ambassador untuk sebuah situs judi terkenal dan terlibat masalah dengan utang akibat judi. Selain itu, rekam jejaknya sebagai pelatih juga dinilai kurang cemerlang, membuat banyak orang meragukan kapasitasnya untuk menangani Timnas Indonesia. Namun di balik segala kontroversi itu, ada dua sosok yang diharapkan dapat membawa angin segar, yaitu asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mengenai isu judi, Patrick sendiri dikabarkan hanya menjadi korban dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam masalah tersebut. Salah satu sosok yang membela Patrick adalah Erick Thohir yang menegaskan bahwa pelatih berusia 48 tahun tersebut akan memberikan klarifikasi langsung terkait isu negatif yang beredar. Erick menyebutkan bahwa semua pertanyaan akan dijawab langsung oleh Patrick ketika ia tiba pada 12 Desember mendatang. Menurut Erick, penting bagi masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai dan memberikan kesempatan kepada Patrick untuk membuktikan dirinya. Semua sudah dibicarakan dengan lawyer dalam kurung dari Patrick dan sebagian besar ini adalah framing, ada semua jawabannya.
Nanti Patrick datang, silahkan ditanya langsung. Tapi jangan menjadi bangsa yang langsung mengatakan ini sudah pasti gagal, ujar Eric dengan tegas. Eric juga menekankan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk memilih Patrick Kluivert. Dengan jaringan yang luas di Eropa, Eric merasa yakin bahwa Patrick adalah pilihan terbaik saat ini. Semua sudah kita cek saat saya bicara dengan banyak pihak. Jaringan saya kan cukup kuat di Eropa, kebetulan track record dalam kurung saya ada. Bukan tiba-tiba datang ke Eropa tidak jelas, jadi jaringan saya luar biasa di Eropa, jelas Eric menutup pembicaraan dengan penuh keyakinan. Tentu saat ini menjadi momen penting bagi publik untuk memberi waktu dan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita harus memberi kesempatan dan mendukung pelatih baru ini? Ataukah kalian masih ragu dengan pilihan PSSI? Ayo, berikan komentar kalian. Kehadiran Kluivert mengancam 5 pemain langganan Sintayong. Akankah mereka tetap mempertahankan tempat di timnas? Perubahan pelatih di timnas Indonesia membuka babak baru dan 5 pemain langganan Sintayong kini berada di ujung tanduk. Dapatkah mereka tetap menjadi bagian dari skuad utama atau harus bersaing lebih keras lagi? Simak fakta bahagianya berikut ini. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Sintayong ke Patrick Kluivert membawa perubahan taktik yang signifikan, terutama dalam hal formasi. Sementara STY lebih sering menggunakan formasi 3 back, Kluivert lebih cenderung mengandalkan 4 back yang tentunya mempengaruhi pilihan pemain. Beberapa pemain berisiko kehilangan tempat mereka, seperti Arhan yang sebelumnya menjadi pilihan utama di posisi back kiri. Agar tetap dipilih, Arhan harus tampil konsisten dan menunjukkan performa terbaiknya di Bangkok United. Begitu juga dengan Hubner, yang saat ini masih berupaya untuk masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers. Jika ia dapat membuktikan kualitasnya di klub, ada kemungkinan ia akan menjadi perhatian Kluivert. Rizky Ridho yang tampil solid di bawah STY juga bisa terancam posisinya karena Kluivert lebih percaya pada pemain dengan teknik tinggi dari Eropa. Kehadiran pemain-pemain seperti James atau Kevin bisa membuat Ridho hanya menjadi pelapis. Asnawi, yang sudah berpengalaman di Korea Selatan dan mulai mendapat tempat di Thailand, juga harus bersaing dengan pesaing baru seperti Sandy Walsh, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders untuk mempertahankan tempat di timnas Indonesia. Ivar Jenner yang baru berusia 20 tahun mungkin akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri lebih dulu di klub mengingat gaya permainannya yang mirip dengan Tom Haye. Kluivert mungkin lebih memilih pemain yang lebih senior seperti Nathan dan Eliano untuk posisi tersebut. Dengan perubahan taktik dan preferensi pemain yang berbeda, Kluivert akan menghadapi tantangan besar dalam memilih pemain yang tepat untuk menciptakan skuad yang solid dan kompetitif, yang tentunya akan berdampak pada masa depan beberapa pemain dalam skuad timnas Indonesia. Mengungkap alasan PSSI menolak Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer untuk pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI mengejutkan banyak pihak dengan menolak 2 nama besar, Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer, demi memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan kontroversial ini? Temukan jawabannya dalam ulasan mendalam ini. Setelah melakukan pencarian informasi yang mendalam, Bung Harpa akhirnya mendapatkan fakta penting terkait pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kluivert dipilih oleh PSSI karena kemampuannya untuk lebih mudah diajak berkompromi, terutama dalam hal pemilihan asisten pelatih. Menurut informasi yang diterima Bung Harpa, asisten pelatih Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, bukanlah pilihan langsung dari Kluivert, melainkan hasil keputusan PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik seperti yang terjadi pada era Sintayong, di mana pelatih membawa staf kepelatihannya sendiri yang akhirnya menimbulkan ketegangan. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa, seperti yang dikutip Okezone dari channel YouTube Bung Harpa Jumat dalam kurung 10 Januari 2025.
Bung Harpa juga mengungkapkan bahwa dua calon pelatih lain, yakni Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer, kemungkinan tidak mau berkompromi dalam hal ini. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya di bawah dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni Van Bronckhorst lanjutnya. Selain itu, Frank de Boer yang dikenal dengan karakter kerasnya juga cenderung ingin mengatur semuanya sesuai dengan keinginan pribadi. Bahkan pernah bekerja sama dengan Erick Thohir di Inter Milan pada 2016. Namun karena kesulitan dalam mencapai kesepakatan, Patrick Kluivert lah yang akhirnya berhasil melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan dengan PSSI. Bung Harpa juga menambahkan bahwa jika ada cerita tentang gimmick-gimmick seperti Kluivert yang datang saat wawancara pada hari Natal, hal tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Dan akhirnya Kluivert lah yang terpilih. Perdebatan ini tentu menambah warna dalam proses pemilihan pelatih dan menggambarkan bagaimana kompromi antara pelatih dan PSSI sangat penting untuk kelangsungan timnas Indonesia. Apa pendapat kalian tentang proses pemilihan pelatih ini? Apakah Kluivert benar pilihan yang tepat? Berikan komentar kalian. Destinasi baru Sintayong setelah dipecat timnas Indonesia, 5 negara yang paling berpeluang, nomor 1 bisa jadi ancaman. Dengan pemecatan yang mengejutkan, Sintayong kini menjadi pelatih yang bebas mencari petualangan baru. Ada 5 negara yang berpotensi jadi tempat pelabuhan karirnya selanjutnya, termasuk 1 negara yang bisa mengancam posisi timnas Indonesia di ajang internasional. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Setelah pemecatan Sintayong dalam kurung STY dari posisi pelatih timnas Indonesia, beberapa negara kini berpeluang menampung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satu pilihan terbaik bagi STY adalah kembali ke timnas Korea Selatan mengingat pengalaman STY sebelumnya melatih tim tersebut pada 2017 hingga 2018. Namun saat ini timnas Korea Selatan tengah berada dalam performa yang baik sejak ditangani Hong Myung-bo sehingga kemungkinan ini semakin kecil. Berbeda dengan Korea Selatan, Arab Saudi saat ini tengah mengalami kesulitan di bawah arahan Hervé Renard. Meskipun Renard kembali dipercaya menangani tim pada Oktober 2024, hasil positif belum juga diraih. Jika Arab Saudi memutuskan untuk melakukan perubahan, STY bisa menjadi solusi yang tepat mengingat pengalamannya di sepak bola Asia. Selain itu, timnas Qatar juga bisa saja mencari pelatih baru dan dengan finansial yang kuat, menggaji STY tentu bukan masalah besar. Qatar yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa mendapat keuntungan besar jika STY ditunjuk untuk melatih dan membantu tim ini lolos ke turnamen tersebut. Tak hanya itu, Hong Kong yang tengah berkembang dengan banyaknya pemain keturunan yang membela negara mereka juga bisa menjadi pilihan menarik bagi STY. Dengan strategi tersebut, sepak bola Hong Kong semakin diperhitungkan dan STY bisa memainkan peran penting dalam kemajuan mereka, terutama dalam kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang. Di sisi lain, kegagalan Masa Tada ECE dalam membawa Thailand juara Piala AFF 2024 bisa membuatnya terancam dipecat dan jika hal tersebut terjadi, STY bisa menjadi pengganti yang potensial. Dengan pengalaman dan prestasi yang telah dimiliki, STY berpeluang besar untuk bergabung dengan timnas Thailand dan berpotensi sering berhadapan dengan timnas Indonesia. Dari berbagai opsi yang ada, apakah STY akan memilih kembali ke tanah kelahirannya atau mencoba tantangan baru di negara-negara Asia lainnya? Berikan pendapat kalian tentang kemungkinan masa depan STY setelah pemecatannya. Yes, mantap, alhamdulillah doa publik terkabul. Bakalan jadi senjata mematikan timnas Indonesia saat lawan Australia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sosok itu berinisial RS. Nilai pasarnya naik besar. Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk kini mengalami lonjakan nilai transfer yang signifikan, bahkan harganya naik hingga 2 kali lipat. Setelah meninggalkan ADO Den Haag, Struijk memulai petualangan barunya dengan bergabung ke Brisbane Roar, tim yang bermain di Liga Australia. Di klub barunya, penyerang berusia 21 tahun ini perlahan mulai mendapatkan banyak kesempatan bermain dan tampil dalam 9 pertandingan liga.
Meskipun sempat absen untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Struijk berhasil menyumbangkan 1 gol yang menunjukkan peningkatan performa yang cukup mengesankan. Lonjakan nilai transfer Struijk ini cukup mencolok. Sebelumnya, harga pasar pemain muda ini hanya sekitar 1,30 miliar rupiah, namun kini berdasarkan update terbaru di Transfermarkt, nilai pasarnya melonjak menjadi 3,48 miliar rupiah. Peningkatan ini tentu menjadi bukti bahwa Struijk semakin menunjukkan potensi besar dan hal ini bisa menjadi modal berharga bagi kariernya di masa depan. Dengan performa yang terus berkembang, Struijk kini memiliki tantangan baru untuk memikat hati pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang baru saja menggantikan Sintayong. Struijk akan berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapat tempat di skuad Garuda yang akan datang. Bagaimana menurut kalian, apakah Struijk akan semakin bersinar di bawah arahan Kluivert? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Meski Kluivert tak selevel Sintayong, Bung Kusnaini yakin kejutan bisa terjadi, sepak bola bukan matematika. Bung Kusnaini memberikan pandangannya tentang keputusan PSSI memilih Patrick Kluivert meski ia dianggap belum setara dengan Sintayong. Namun, ia tetap optimis karena sepak bola bukanlah ilmu pasti. Apa yang mendasari keyakinan ini? Simak penjelasannya. Pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini mengungkapkan pandangannya tentang pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kusnaini mengakui bahwa jika diukur dari rekam jejak sebagai pelatih, Kluivert masih kalah jauh dibandingkan dengan Sintayong. Pasalnya, STY sudah memiliki banyak pengalaman, termasuk pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, sementara Kluivert masih relatif minim jam terbang dan belum memiliki prestasi besar di dunia kepelatihan. Kalau diukur dari rekam jejak sebagai pelatih, sebetulnya Kluivert belum cukup sebanding dengan STY. Selain masih relatif minim jam terbangnya, prestasinya pun belum ada yang menonjol, ungkap Kusnaini. Namun Kusnaini menegaskan bahwa sepak bola bukanlah ilmu pasti yang bisa dihitung-hitung seperti matematika. Meskipun rekam jejak Kluivert belum meyakinkan, peluangnya untuk sukses bersama timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Sepak bola memang bukan matematika. Rekam jejak yang tidak meyakinkan bukan berarti tak punya peluang menjadi pelatih sukses, kata Kusnaini lebih lanjut. Ia juga menambahkan bahwa banyak pelatih yang membuktikan bahwa meskipun rekam jejak sebelumnya tidak gemilang, mereka bisa sukses. Beberapa pelatih pernah membuktikan bisa sukses meskipun rekam jejak sebelumnya tidak hebat. Seperti itulah yang kita harapkan bisa dilakukan Kluivert untuk timnas Indonesia, pungkasnya. Dengan pandangan ini, Kusnaini berharap Kluivert dapat membuktikan kemampuannya meski rekam jejaknya masih jauh dibandingkan dengan pelatih sebelumnya. Apakah kalian yakin Kluivert bisa sukses di timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian. Wow, rahasia besar terungkap, Menteri Hukum proses permohonan naturalisasi 1 pemain untuk timnas Indonesia. Siapakah dia? Apakah Pascal Struijk? Simak detail lengkapnya berikut ini. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas baru-baru ini mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk 1 pemain timnas Indonesia sudah berlangsung. Namun dalam kesempatan tersebut, Supratman mengaku lupa nama pemain yang sedang diproses tersebut. Hal ini diungkapkannya setelah acara pencanangan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan launching transformasi digital Kemenkum di Jakarta pada Selasa, 7 Januari 2025. Ada 1 yang kami sudah proses ya. Tapi yang lain belum ada permohonan kepada kami, jelas Supratman. Permohonan naturalisasi ini sendiri diajukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI beberapa waktu lalu. Meski nama pemain yang dimaksud belum disebutkan, banyak yang berharap sosok yang dimaksud adalah Pascal Struijk atau Jairo Riedewald. Kedua pemain ini dikenal memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia, mengingat keduanya memiliki pengalaman internasional dan kualitas yang mumpuni. Akankah salah satu dari mereka menjadi bagian dari timnas Indonesia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apa pendapat kalian? Apakah mereka akan menjadi pilihan yang tepat untuk skuad Garuda? Berikan komentar kalian. Ex-Ordal PSSI bongkar fakta mengejutkan pemecatan Sintayong terkait ledakan di ruang ganti.
Pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia semakin misterius setelah ex-ordal PSSI mengungkap adanya ledakan di ruang ganti. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ganti yang membuat situasi semakin memanas? Simak bocoran mengejutkannya. Hinca Panjaitan, mantan orang dalam PSSI, mengungkapkan adanya drama besar di balik pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam sebuah catatan di laman pribadinya hincapanjaitan.com, Hinca membongkar adanya ketegangan yang terjadi di ruang ganti timnas Indonesia yang akhirnya berujung pada pemecatan STY. Menurut Hinca, ketidaknyamanan di antara pelatih dan pemain mulai terasa pada laga kontra Bahrain pada Oktober 2024. Satu hal yang tercium adalah ketidaknyamanan sang pelatih saat pemain mencoba menggugat beberapa keputusan taktiknya, tulis Hinca. Hinca juga menjelaskan bahwa perbedaan persepsi ini semakin membesar dan berujung pada keputusan-keputusan kontroversial dalam laga berikutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Tiba-tiba beberapa pemain diaspora krusial seperti Tom Haye, Jordi Amat, Sandy Walsh diparkir di bangku cadangan. Yang mengejutkan pula ban Kapten Jay Etzes tiba-tiba dicopot lalu berpindah ke lengan Asnawi, ungkap Hinca. Menurutnya, perubahan-perubahan mendalam dalam hubungan antara pelatih dan pemain ini merupakan sinyal adanya masalah internal yang serius. Dalam dunia kepelatihan, Hinca menekankan bahwa hubungan yang solid antara pelatih dan pemain sangat penting untuk kesuksesan tim. Relasi antar pemain dan pelatih itu ibarat klop kunci dan gembok. Ketika mulai macet, risikonya adalah seretnya kinerja satu tim, lanjut Hinca. Ketegangan di ruang ganti timnas Indonesia inilah yang diduga menjadi faktor utama yang mengarah pada pemecatan Shin Tae-yong. Apa pendapat kalian tentang peran hubungan internal tim dalam menentukan kesuksesan sebuah tim? Bagikan opini kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong kosongkan tempat tinggal di Jakarta, apakah hari ini ia pulang ke Korea Selatan? Setelah pemecatannya dari timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya di Jakarta. Apakah ini berarti ia akan langsung pulang ke Korea Selatan hari ini? Temukan kabar terbaru tentang langkah selanjutnya pelatih asal Korea ini. Shin Tae-yong dikabarkan telah mengosongkan tempat tinggalnya di Jakarta setelah pemecatannya dari posisi pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede menyebutkan bahwa tempat tinggal Shin Tae-yong di kawasan SCBD sudah kosong, menandakan bahwa ia mungkin telah memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan. Shin Tae-yong dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya di sebuah residence di kawasan SCBD, ujar Haris Pardede, dikutip dari channel YouTube Bung Harpa Jumat (10 Januari 2025). Setelah pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong diperkirakan akan beristirahat sejenak sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam kariernya. Meskipun telah berpisah dengan timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan ini masih membuka peluang untuk melatih klub atau tim nasional lain. Beberapa hari sebelum pemecatannya, Shin Tae-yong sempat mengungkapkan bahwa ia siap menerima tantangan baru jika tidak lagi menangani timnas Indonesia. Saya memang tidak tahu masa depan seperti apa, mungkin menjabat lagi sebagai pelatih di negara lain, ungkap Shin Tae-yong kepada Star Pro. Sementara itu, timnas Indonesia kini telah resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru setelah berakhirnya kerjasama dengan Shin Tae-yong. Kini mata publik tertuju pada langkah Shin Tae-yong selanjutnya dalam dunia kepelatihan. Apa pendapat kalian, ke negara manakah Shin Tae-yong akan melanjutkan kariernya? Dan bagaimana prospek timnas Indonesia dengan pelatih baru? Berikan komentar kalian. 51 jam yang mengguncang. Mengapa media Korea Selatan begitu keras mengkritik pemecatan Shin Tae-yong? Hanya dalam waktu 51 jam, timnas Indonesia mengalami perubahan besar yang menyentak banyak pihak. Media Korea Selatan memandang pemecatan Shin Tae-yong dengan skeptis dan kritik mereka bisa jadi lebih tajam dari yang Anda bayangkan. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pengumuman pengangkatan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia dalam waktu yang sangat singkat setelah pemecatan Shin Tae-yong menjadi sorotan media Korea Selatan.
PSSI secara resmi mengumumkan pelatih asal Belanda ini pada Rabu dalam kurung 8 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat, hanya 51 jam setelah pengumuman pemecatan Shin Tae-yong pada 6 Januari. Dalam laporan yang diturunkan oleh Isplus pada Kamis dalam kurung 9 Januari 2025, mereka mencatat bahwa proses penggantian pelatih yang sangat cepat ini menimbulkan kecurigaan. Lebih lanjut, media Korea Selatan ini menganalisis bahwa keputusan PSSI untuk menunjuk Kluivert begitu cepat memberikan kesan bahwa penunjukan tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Tampaknya hal itu tidak akan bisa dihindari karena kritikan bahwa itu adalah skenario yang sudah ditulis sebelumnya. Lanjut, Isplus menunjukkan adanya kekhawatiran terkait transparansi proses yang dilakukan. Mereka juga mencatat bahwa biasanya pemilihan pelatih untuk timnas melibatkan proses yang panjang, mulai dari seleksi kandidat, wawancara, hingga negosiasi. Semua proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat betapa besar dampak yang ditimbulkan bagi sepak bola negara tersebut. Namun dengan pengumuman yang terjadi hanya dalam 51 jam, media ini merasa ada yang tidak beres. Tidak hanya itu, Isplus juga menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda keretakan hubungan antara Shin Tae-yong dan PSSI sebelum pemecatannya. Reaksi yang muncul di Korea adalah bahwa langkah ini menunjukkan adanya tindakan yang kurang menghargai Shin Tae-yong. Dengan menuduh bahwa PSSI dan Presiden Erick Thohir menusuk kepala pelatih asal Korea Selatan itu. Bagaimana menurut kalian tentang penggantian pelatih yang begitu cepat ini? Apakah PSSI sudah melakukan langkah yang tepat atau ada hal-hal yang seharusnya lebih dipertimbangkan? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar.